Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami berada di Gedung Blut Kota Batu. Saat ini saya akan ngobrol bersama Kepala Dinas PUPR Kota Batu, Bapak Insinyur Afi Nurhidayat STMT. Jadi saat ini di Kota Batu pada tahun 2003 sampai 2024 ini banyak capaian yang sudah dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Batu. Mungkin saya akan berbincang-bincang ngobrol bersama Bapak Kadis PUPR, Bapak Afi Nurhidayat, sejauh mana capaian apa yang akan direncanakan dan yang sudah dikerjakan. Untuk itu kami akan ngobrol bersama Bapak Afi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Afi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afi sudah rabu bisa hadir di segmen ini. Kami ingin menyampaikan kepada Bapak Kadis PUPR dalam ngobrol bersama ini, Pak, ngobrol bersama bermanfaat bagi masyarakat Kota Batu khususnya. Kami akan menanyakan pembangunan infrastruktur skala prioritas tahun 2004 maupun yang sudah dilakukan, yang sudah dicapai oleh Dinas PUPR Kota Batu. Seperti apa, Pak? Seperti pembangunan jalan baru, peningkatan jalan kota desa, pembangunan jembatan, pembangunan drainase atau picu beneran jalan yang sudah dilakukan, dan nantinya bagaimana Pak Afi bisa menyampaikan kepada masyarakat Kota Batu, terutama bagi calon wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Batu. Itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Wanto dan juga seluruh pemirsa Siap TV. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dalam konteks diskusi kita pada pagi hari ini ya tentang infrastruktur untuk Kota Batu, substansi awal yang ingin kami sampaikan adalah kita harus memiliki pemahaman yang sama, pemahaman dalam artian memiliki frekuensi yang sama, dalam artian terkait dengan infrastruktur yang seharusnya kita siapkan, kita berikan dukungan pada pemerintah Kota Batu ya, untuk Kota Batu, untuk masyarakat Kota Batu maupun wisatawan. Kalau kita bicara dukungan infrastruktur, tentu kita tidak akan lepas dengan sejarah berdirinya Kota Batu itu sendiri. Jadi Kota Batu itu kan dulunya adalah bagian dari Kabupaten Malang. Kita ini adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Malang yang kemudian dimekarkan menjadi kota aktif, kota otonom tahun 2001 dan kemudian pada saat itu setelah beberapa kepala daerah memimpin pada era Pak Edi Rumpoko almarhum, Kota Batu ini dideklarasikan sebagai kota wisata. Kalau kita bicara kota wisata, tentu harus bagaimana kita itu memiliki semangat yang sama untuk bagaimana mendatangkan tamu, mendatangkan pengunjung untuk datang ke Kota Batu. Dan pengunjung tentunya karena banyak dari luar kota, banyak menggunakan kendaraan bermotor. Nah, kita bicara kendaraan bermotor yang masuk Kota Batu, tentu kita tidak lepas dengan lalu lintas harian rata-rata kalau kita bicara teknik sipil. Jadi dukungan ini perlu kiranya, yang kalau kita lihat grafik kunjungan wisatawan Kota Batu itu dari tahun ke tahun tidak pernah turun, tapi justru malah meningkat. Yang terakhir aja kurang lebih ada sekitar 8 juta kunjungan wisatawan Kota Batu di tahun 2023 ya. Artinya apa? Kalau kita melihat seperti itu, kita melihat LHR lalu lintas harian rata-rata dengan daya dukung jalan ini harus sinergi, harus inline. Artinya bagaimana tidak ada kemacetan, bagaimana tidak ada jalan yang rusak. Ya meskipun ada jalan rusak itu hal yang keniscayaan, tapi bagaimana kita melakukan respon untuk penanganan jalan yang rusak itu adalah kewajiban. Kami di PUPR ingin memastikan bahwa selama kita di PUPR ini ada banyak jalan tembus yang kita bangun, terus ada kepastian kemantapan jalan.
Jadi jalan-jalan ini mantap dan nyaman, aman buat masyarakat dan juga buat wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu. Dan tentunya buat masyarakat Batu sendiri itu menjadi hal yang positif ketika wisatawan berkunjung ke Kota Batu, menjadi titik-titik bangkitan-bangkitan perekonomian baru yang muaranya nanti adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kota Batu itu sendiri. Artinya kesejahteraan dalam artian kita sangat mendukung pimpinan kita, kepala daerah yang memiliki program-program untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat Kota Batu. Nah, kita dari sisi teknis, kita bagaimana mensejahterakan Kota Batu, ya kita memastikan infrastruktur yang layak dan mantap bagi masyarakat Kota Batu itu sendiri, dan tentu untuk wisatawan kita. Nah, di tahun kemarin ya, mulai 2001, 2002, kita tuh membangun beberapa jalan tembus. Ada sekitar 7 jalan tembus yang kita bangun kemarin. Dan 7 jalan tembus yang kita bangun ini, diantara adalah Sir Panarejo, Temas Panarejo, Songokerto Sumberjo, Sumberjo Ngagle, Sumberjo Sisir, terus kemudian ada yang Torongrejo Mojorejo, dan yang ke depan ingin kita bangun juga di Torongrejo Giripurno, dan juga di Toyomerto Abdul Ghani. Ini tentunya perlu dukungan masyarakat dan para pihak yang terkait. Dan alhamdulillah Kota Batu ini, khususnya masyarakat Kota Batu ini sangat mendukung. Kalau kita bicara pembangunan jalan baru, tentu kita memerlukan lahan baru untuk kita lakukan pelebaran atau pembangunan jalan. Dan alhamdulillah jalan-jalan tembus yang kita bangun ini sangat didominasi oleh dukungan masyarakat Kota Batu. Artinya di situ ada community based development, ada pembangunan yang berbasis partisipasi aktif masyarakat. Artinya masyarakat kemarin memberikan sebagian lahannya untuk kita buat jalan tembus, untuk kita buat jalan baru. Ada yang memberikan 1 meter, 2 meter, ada yang 5 meter, ada 10 meter, ada 100 meter, bahkan ada yang di atas 1000 meter. Itu 0 rupiah. Diberikan secara gratis kepada pemerintah Kota Batu, dan akhirnya kita buat jalan-jalan tembus yang lebar rata-rata 8 meter, ada yang 12 meter, ada yang 12 meter. Oke, ini Pak. Nah, ini saya teruskan dulu. Dan selain jalan tembus, kita juga melakukan pelebaran di jalan protokol. Seperti kemarin di tahun 2023 kita melebarkan jalan Semeru, dan tahun 2024 nanti kita lanjutkan lagi, kita melebarkan jalan Bromo. Dan tentu kita tidak hanya melebarkan jalan, kita juga melakukan penataan drainase, karena Batu ini termasuk di kota hulu. Nah, kami inginkan tidak ada lagi genangan air di atas jalan, semuanya terurai, matus tertiriskan masuk ke saluran-saluran drainase kita dan bermuara ke Sungai Brantas, dan tidak mengganggu pengguna jalan, tidak mengganggu masyarakat Kota Batu itu sendiri ataupun wisatawan. Nah, selain itu kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang mempercantik wajah kota dengan melakukan pembangunan beberapa pedestrian dengan menggunakan teknologi konkret stem. Jadi kita melakukan pembetonan, di bawahnya kita buat drainase, dan drainase itu bagian kita letakkan ducting. Artinya apa? Ke depan kabel-kabel udara milik provider BCU, Telkom, utilitas itu, Lawanto, itu nanti sudah nggak ada di udara lagi, semua masuk ke salon ducting kita. Dan ini kita lagi mengusulkan, kita lagi menginisiasi regulasi, karena kita ini regulasinya yang belum ada. Kita menginisiasi regulasi untuk bagaimana utilitas yang ditanam di saluran drainase kita, di ducting kita, tanpa mengganggu saluran drainase kita ya, tanpa mengganggu fungsi utama drainase itu sendiri. Itu nantinya bisa untuk peningkatan pemasukan retribusi, dan tentunya untuk peningkatan PAD Kota Batu. Inilah kita susun regulasinya. Dan ini saya kira kalau ini sudah step dijalankan dan dukungan masyarakat, insya Allah ini Kota Batu akan semakin ke depan akan semakin baik lagi. Kenapa? Kota Batu itu kita memiliki karunia Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kita memiliki panorama yang bagus, view yang bagus, udara sejuk, ini harus kita pertahankan. Bagaimana kebersihan menjadi hal yang utama, terus infrastruktur mantap, aman dan nyaman buat pengguna jalan. Intinya itu, termasuk PJU, kita step-step kita lakukan.
Oke, Pak Kadis, Bapak Alvin Nurdian, kita prospek ke belakang dulu, Pak. Ya. Di era kepemimpinan almarhum, sejak sampai detik ini, 15 tahun berjalan ini, sejak almarhum Bapak Edi Rumpoko menjadi wali kota Batu, diteruskan oleh Ibu Dewanti, dan diteruskan lagi oleh Bapak PJ Wali Kota Bapak Aris Agung Paiwai. Saat ini kalau menurut kacamata saya sendiri, Pak, ini Kota Batu, peningkatan kunjungan pariwisata di Kota Batu itu bisa mencapai sekitar 8 juta lebih, Pak. Ini totalnya sudah ya. Dengan ramainya kunjungan di Kota Batu, secara otomatis infrastruktur apapun dalam hal ini, utama jalan, ini mungkin harus ada namanya penyeimbangan. Kan seperti itu, Pak. Ya. Artinya penyeimbangan seperti apa? Untuk nyamannya para wisatawan. Yang kedua, juga bermanfaat bagi masyarakat Kota Batu dengan jalan sudah mulus, lebar, dan sebagainya, drainasenya. Nah, yang saya tanyakan, Pak Kadis, apakah program 2024 nanti ada skala prioritas yang akan dilakukan oleh Dinas PUPR? Mungkin pelebaran jalan lagi di sektor mana, atau jembatannya sudah disiapkan penghubung dari wilayah A dan B di Kota Batu, ada rencana di situ, Pak, nanti? Ya, ada. Seperti apa, Pak? Ya. Jadi kalau kita bicara 2024, kita tidak lepas dari tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, kita selalu kita di PUPR itu selalu kita kumpulkan teman-teman pejabat dan staf ini, kita diskusi, terus kita bangun suasana diskusi dengan teman-teman apa-apa yang harus kita lakukan. Jadi kita selalu menggunakan prinsip-prinsip proyeksi dan refleksi ya. Refleksi itu kita ambil ke belakang sedikit, proyeksi kita ambil ke depan. Nah, beberapa refleksi kita kemarin ini yang sudah kita evaluasi, apa-apa yang belum kita capai, apa capaian-capaian yang belum kita lakukan di tahun berikutnya. Nah, di tahun 2024 ini kita pasti itu, Pak Wanto, kita akan melakukan beberapa pelebaran ruas jalan, terutama di jalan-jalan protokol. Yang tahun ini mungkin yang sedang diproses di sistem pengadaan sama teman-teman, tahapan pengadaan itu adalah perluasan pelebaran ruas Bromo. Kemarin Semeru, melanjutkan yang Semeru kemarin, termasuk penataan drainasenya. Dan juga kita melakukan beberapa peningkatan pelebaran jembatan yang ada di Kota Batu, terutama yang tinggalan-tinggalan yang pendalo-pendalo kita, yang ini kayaknya tahun-tahun berjalan ini menjadi semakin sempit, yang dulu lebar menjadi semakin sempit. Dan ini kita lebarkan beberapa ruas jembatan ini, seperti di jembatan Pronoyudo, Dekarrejo, terus kemudian ada juga yang di Telekung dan beberapa titik protokol lainnya. Ini kita lebarkan jembatannya, dan itu juga diikuti dengan pelebaran jalan yang ada. Jadi tujuannya untuk apa? Ya untuk meningkatkan kapasitas jalan itu sendiri. Saya kira kalau jalan semakin lebar, semakin nyaman, wisatawan yang datang ke Kota Batu pun juga semakin nyaman juga. Dan juga masyarakat Kota Batu akan semakin menikmati jalan yang ada. Dan kita tahu, kita tuh kan ada jalan utama Insinyur Soekarno yang untuk provinsi itu ya. Kemudian ada jalan Lingkar Barat, Jalibar, dan ada jalan utara yang Batu Gilipurno. Itu bagaimana kita mengurai jalan yang di tengah ini, dari Insinyur Soekarno itu kita urai ke samping-samping, ke titik selatan, titik utara. Ini bagaimana kita membuat jalan-jalan baru itu agar apa? Agar ya tidak stuck di tengah kota yang akhirnya menjadi kemacetan. Ini terus kita lakukan. Dan alhamdulillah kalau kita bicara refleksi tahun kemarin, dia termasuk OPD yang mencapai tingkat capaian penyerapan kegiatan, karena kita sangat sekali ya. Jadi bagaimana kalau kita beroperasi, ASN itu kan function plus money, money plus function, artinya kinerja berbasis anggaran. Kita kemarin menyerap kurang lebih sekitar 94% serapan kegiatan, dan tahun ini harapan kita minimal sama atau lebih tinggi dari itulah. Maka saya sangat bersyukur sekali, saya sangat beruntung dengan tim teknis, dengan teman-teman pekerja PUPR yang mempunyai slogan taktis tangkap tuntas ya. Taktis terhadap respon situasi di lapangan, berpikir taktis, berpikir cepat, tanggap terhadap perintah pimpinan, tanggap terhadap situasi lapangan, terhadap laporan masyarakat, kemudian juga tuntas terhadap segala penyelesaian administrasi, dokumentasi, maupun tuntas dari sisi penyelesaian teknis di lapangan. Intinya teman-teman siap. Mungkin ada lagi simpel Pak Alfi ya, banyak narasumber
dari pihak masyarakat desa maupun pengguna jalan di Kota Batu ini, yang dari luar maupun masyarakat Kota Batu sendiri, pernah melihat dan mendengar bahwa ada rencana Jalan Raya Insinyur Soekarno ini, Pak, di Jalan Raya Insinyur Soekarno. Dan yang kedua, Pak, program jurang susu di Desa Giripundung, Kecamatan Bumi Haji. Ini kan rawan tanjakan, Pak, ya. Mungkin pemerintah Kota Batu kolaborasi dengan provinsi atau pemerintah pusat sudah pernah akan melakukan perencanaan flyover atau apa, Pak? Mohon maaf. Mungkin kalau Pak Abi mau membocorkan atau ada progres di situ, monggo, Pak. Ya. Jadi ini kan sebenarnya kita berjalan tidak bisa bersendiri. Artinya PUPR, pemerintah Kota Batu tidak pernah bisa berjalan sendiri. Kita sadar banget karena kita juga di Batu ini gini. Di Batu ini kan kurang lebih ada 420 km jalan. 40 km jalan diantaranya adalah jalan milik provinsi. Jadi ada jalan milik provinsi, jalan milik kota, gitu kan. Nah, selebihnya itu adalah jalan milik kota. Jalan ke milik provinsi itu dari Hatta, Dr. Hatta, Pendem itu, kemudian Insinyur Soekarno, ke Jalan Patimura, lanjut ke Jalan Panglima Sudirman, lalu Jalan Diponegoro sampai Trunojoyo, arah Perbatasan Pujon, dari Perbatasan Pendem, Karangploso sampai ke Batu Pujon, Batu Kabupaten Malang. Kemudian ke utara dari Simpang 4 BCA, Jalan Berantas itu, kemudian Sidomulyo sampai ke Cangar, itu Batu Mojokerto, itu milik provinsi. Lah, memang kalau kita melihat secara visual, secara teknis di lapangan, Jalan Soekarno ini jalan utama kita, dan ada beberapa yang mengalami kerusakan. Nah, kerusakan ini terus dilakukan perbaikan sama teman-teman provinsi sebenarnya, dan pernah ada rencana untuk melakukan pelebaran dengan melakukan penutupan sungai pembuangan, saluran pembuangan sungai Jeronjiru itu oleh teman-teman provinsi, dan ini kebetulan juga masuk dari PSN, proyek strategis nasional. Jadi sesuai dengan Perpres 80 tahun 2019, Perpres di Kota Batu ada 3 PSN-nya, yaitu pembangunan Pasar Angmutani, kemudian pelebaran Insinyur Soekarno, dan satunya adalah pembangunan kabel kar kereta gantung. Dan sepertinya yang di Soekarno ini terus berproses ini, dan insya kita terus komunikasikan dengan teman-teman provinsi. Tahun ini dilakukan pelebaran, meskipun nggak sampai menutup Sungai Mati, dengan pertimbangan dari teman BWS terkait dengan kebutuhan limpasan air pada saat musim hujan gitu. Karena kita pernah kejadian banjir bandang di Sambong itu, maka kayaknya menutup sungai tidak menjadi opsi utama gitu. Tapi tetap akan dilakukan pelebaran, dan insya Allah tahun ini didiskusi itu teman-teman provinsi, Pemprov Jatim. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan situasi di mana seringkali terjadi laka lantas, kecelakaan tunggal atau kecelakaan yang melibatkan dua pihak, yang di Jalan Susu ini di ruas Batu Karangploso di STA Desa Giripundung. Nah, itu memang secara alurnya, secara teknis alurnya vertikal di Jalan Susu memang sangat curam gitu loh. Artinya kendaraan-kendaraan tertentu aja yang bisa dari sana sebenarnya, tidak bisa semua kendaraan bisa memaksakan untuk melewati ruas itu sebenarnya. Tapi nyatanya beberapa kendaraan memaksakan melewati ruas Jalan Susu, dan akhirnya terjadi laka, terguling ke tebing, ke jurang di sampingnya, atau mundur terus nabrak bangunan apapun juga itu. Nah, itu kemarin pada saat Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia meresmikan Pasar Among Tani, yang kemudian diikuti oleh beberapa pejabat negara. Nah, salah satunya adalah Pak Basuki, Menteri PUPR. Kita sempat menyampaikan kepada beliau untuk ikut memberikan solusi terkait situasi seperti ini yang ada di daerah kita Batu. Dan alhamdulillah yang bersambut pada saat itu, setelah 2 hari kemudian dari teman Kementerian PUPR langsung kita melakukan pemetaan di lapangan. Ada perintah, Pak? Iya, karena perintah mungkin. Dan ya kita minta doanya aja lah dari teman-teman semuanya, Pak Wanto, teman media, dan masyarakat juga. Yang utama adalah kita terus melakukan push ini, dan kita juga komunikasikan juga dengan teman-teman di Kementerian PUPR
agar ini bisa terrealisasikan gitu kan. Siap. Jadi salah satu opsi yang kemarin sempat kita sampaikan adalah perlunya yang jelas bagaimana alignment vertikal itu tingkat kecuraman jalan di STA Jurang Susu itu menjadi landai. Dan satu opsinya adalah pembangunan flyover jembatan layang gitu ya. Dan ya kita minta doanya semoga ini bisa terrealisasi. Kita akan terus berjuang untuk Kota Batu, masyarakat Kota Batu. Kita akan terus komunikasi dengan teman-teman di kementerian. Karena kalau kita menggunakan dana Kota Batu ini kayaknya bukan tidak mampu ya. Tapi kalau semua di alokasi itu kan OPD lain nanti nggak nganu. Siap. Jadi maaf, saya potong dulu. Ya. Dari beberapa progres yang sudah disampaikan dan juga sudah dilakukan pekerjaannya oleh Dinas PUPR Kota Batu dengan prestasinya, dengan seperti yang saya lihat sendiri, ada pendistrian di Jalan Panglima Sudirman, mulai pemasang bau kafot, mulai trotoar jalan. Ini kelihatannya sudah menambah cantik Kota Batu, Pak. Artinya bagaimana harapan Pak Alfi, juga ada pelebaran jalan Brosem, juga jembatan baru Sisir, Tembus Sisir, Pandanrejo, dan Temas. Ini merupakan salah satu capaian. Artinya harapan Pak Alfi dan himbauan kepada masyarakat, ini yang penting, Pak. Rasa memiliki atau seperti apa, sesuai instruksi PJ Wali Kota Batu, Bapak Aris Agung Paewai, yang mungkin memerintahkan jajarannya, termasuk PUPR, bagaimana pendapat masyarakat dan harapan kepada Bapak Alfi sebagai direktur. Ya, Pak Anto. Jadi semua tentu juga butuh sinergi ya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dan alhamdulillah masyarakat Kota Batu ini sangat support terhadap kotanya. Ini minimal dibuktikan dengan kalau ada jalan rusak, ada PJU mati, mereka itu melaporkan. Dari kami itu hal yang luar biasa, dan kita bukan anti masukan, justru kita senang. Karena apa? Berarti mereka itu ada sense of belonging, perasaan memiliki terhadap kotanya, terhadap situasi lingkungannya. Dan ini sebenarnya terus dipertahankan oleh masyarakat Kota Batu. Kita juga ingin, jadi selain melaporkan, juga masyarakat ini aktif juga terhadap situasi lingkungannya. Kalau melihat drainase tersumbat sampah, atau minimal tidak membuang sampah lah ke saluran-saluran air. Kalau ada drainase yang tersumbat sampah, ini segera gimana itu melakukan pembersihan. Selain kalau memang berat ya panggil kita, laporan pada kita pastikan untuk eksekusi. Terus ada jalan-jalan yang rusak, kita pasti akan segera turun ke lapangan untuk memastikan jalan itu aman dan nyaman, jalan menjadi mantap kembali. Artinya gini, jalan rusak, infrastruktur rusak itu adalah sebuah keniscayaan. Kenapa itu buatan manusia kan? Sebaikapun kita tetap akan rusak karena itu terus digunakan. Tapi bagi kami jalan rusak itu keniscayaan, tapi respon cepat untuk melakukan penanganan itu kewajiban. Siap. Dan terus kita pastikan kita bersama Kota Batu, bersama masyarakat Kota Batu ingin menjadikan Batu itu lebih baik lagi, lebih cantik lagi. Selain tadi disampaikan pembangunan pedestrian di ruas Panglima Sudirman, kita tahun ini juga sebagai informasi, kita tahun ini juga akan melakukan pembangunan pedestrian di ruas Jalan Diponegoro, di ruas Patimura, di Dewi Sartika, Sultan Agung, dan Sultan Hasanale. Nah, pedestrian ini selain sebagai media pejalan kaki, ini ramah terhadap difabel, saudara-saudara kita yang difabel. Ini kalau ini menjadi pedestrian yang ramah, ini juga kami harapkan ini bisa memberikan apa istilahnya titik-titik apa ya untuk memecah keramaian lalu lintas gitu loh. Jadi titik-titik untuk masyarakat Kota Batu ini menikmati pedestriannya dengan cara apa? Dengan ada live musik, mungkin ada pameran kesenian di sana, karena kan lebar sekali kan pedestriannya. Ini bisa dimanfaatkan dan itu gratis saya kira. Nanti silakan berhubungan dengan kami, nanti kita sampaikan ke teman-teman Pol PP, Disub untuk ikut mengatur juga. Ini bisa dimanfaatkan agar semua tidak untuk menumpuk di alun-alun. Jadi silakan untuk bikin apa istilahnya outlet baru atau kegiatan-kegiatan anak-anak muda atau kesenian atau apa itu silakan dimanfaatkan. Siap. Begini Pak Alfi, sebelum kita tutup, mungkin Pak Alfi
juga ada sebuah pesan sudah tadi sampai pada masyarakat. Apa harapan terakhir Pak Alfi dengan kita ngobrol bersama ini yang bermanfaat untuk masyarakat Kota Batu dan pengguna jalan terutama wisatawan yang ada di Kota Batu? Singkat aja Pak. Singkat ya. Yang pertama lah kita terima kasih masyarakat Kota Batu, termasuk teman-teman media. Jadi media ini bagian yang membangun Kota Batu. Dari sisi pemberitaan gitu kan, penyampaian informasi publik, dan kita bisa berjalan bersama, saling mengingatkan lah, karena kita di dinas mungkin ada yang kurang kan sifatnya dinas itu kan, kita ASN itu kan melayani. Kalau dalam kurang melayani masyarakat itu kita diingatkan. Nah, yang jelas ini pesan saya. Jadi Batu ini kan milik kita. Bagaimana kita nyaman, bagaimana kita hidup tinggal di Kota Batu sebenarnya bukan tergantung orang lain, tergantung kita sendiri. Bagaimana kita memperlakukan infrastruktur yang ada, memperlakukan ya saudara kita sendiri, memperlakukan semuanya dari Kota Batu ini ada sense of belonging, ada perasaan memiliki, dan perasaan untuk bersama-sama kita membangun Kota Batu dari sisinya masing-masing, dari perspektif masing-masing. Media dari sisi media, kami dari sisi pemerintahan, masyarakat dari sisi masyarakat. Ya mari kita bersama-sama. Saya terus terang mewakili teman-teman PUPR, kita terima kasih kepada masyarakat Kota Batu khususnya, dan juga masyarakat wisatawan yang berkunjung Kota Batu. Mari kita sama-sama menjaga Kota Batu ini menjadi kota yang betul-betul indah, yang nyaman, yang sejuk, yang istilahnya yang baik buat semuanya. Siap. Terima kasih Pak Alfi. Jadi saya rangkum pertemuan kita dengan Kepala Dinas PUPR Kota Batu ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Batu, terutama juga yang utama lagi bisa menambah PAD, pendapatan asli daerah, dengan adanya kunjungan pariwisata di Kota Batu yang semakin meningkat. Ini merupakan cikal bakal Kota Batu akan semakin maju dan berkembang di tahun-tahun yang akan datang. Semoga apa yang sudah disampaikan kepada Bapak Alfi sebagai Kepala Dinas PUPR menjadi unit pekerjaan teknis yang sentral sekali untuk peningkatan jalan dan sebagainya, untuk gorong-gorong yang notabene sudah dilakukan pembersihnya, juga pembangunannya. Ini membuat area yang di jalan-jalan ini sudah banyak yang sudah tercover oleh Dinas PUPR. Semoga Dinas PUPR tetap ada, saya katakan, kemajuan yang lebih pesat lagi sesuai perencanaan yang sudah dilakukan. Sukses selalu untuk Bapak Alfi, Dinas PUPR. Semoga tahun 2004 lebih sukses lagi sesuai harapan masyarakat. Dan saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pemirsa. Semoga ngobras atau ngopi bersama ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.